itu kita langsung mendapatkan satu bukti yang sangat clear di sini, Pak. Yaitu foto Pak Jokowi yang ini sebenarnya belum pernah dianalisa ya, baik oleh Pak Royan maupun Pak Rismon. Karena Pak Rismon itu lebih ke kanal red, dia itu membaca RGB, sementara yang luminance ini itu membaca intensitas cahaya langsung, Pak. Jadi dia dikonvert dulu ke warna ungu untuk lebih clear. Terus kita bisa melihat di sini bahwa memang fotonya itu menimpa ya. Ini bisa kita magnify. Ini pakai ELA ya? Ini pakai luminance. Tadi yang ELA yang tadi. Luminance. Ya, luminance gradient analysis. Ini yang Anda mengatakan ada temuan baru itu ya? Ya. Dari sini terlihat nih memang. Ya, kayaknya bahunya itu di depan. Ya, benar. Ya. Udah jelas banget di sini. Clear sekali. Clear ya. Bisa dicoba oleh semua orang juga. Ya. Jadi ini walaupun citranya itu udah dimanipulasi secara digital pun dia bakal bisa dianalisa luminance karena memang base-nya aslinya dari Pak Dian Sandi memang hitam pekat seperti ini. Jadi walaupun di otak-atik pun bakal kelihatan gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi jas di depan stempel ya. Kelihatan. Ini saya coba khusus jas yang hitam ini ya. Iya. Nah, itu udah sangat jelas ya bahwa dia itu seperti ditempel ulang gitu. Oke, untuk yang face comparison sebenarnya di sini mungkin salah satu bukti yang bisa debatable ya, Pak, karena yang namanya comparison kan dia lebih ke similarity atau ke kemiripan. Mungkin kalau misalkan kita menyimpulkan secara kasat mata memang terlihat, dan dari Bu Tifa juga dari keilmuan kedokteran juga ada perbedaan dari struktur wajahnya. Tapi dari machine learning itu memiliki presentasi yang berbeda-beda. Tapi untuk yang Pak Dumatno sendiri itu kemiripan dengan Pak Dumatno itu saya mencoba berbagai model, memang ada yang mirip ada yang enggak. Tapi jadi itu ada ketidakkonsistenan. Tetapi untuk yang Pak Jokowi muda sama Pak Jokowi tua itu benar-benar konsisten berbeda semua. Jadi bagian ini ya perbandingan ijazah sebenarnya ini yang sangat tidak terbantahkan sih, Pak. Yang sangat tidak terbantahkan ijazah ini ya. Ini udah sangat-sangat tidak terbantahkan karena memang punya Pak Jokowi dari sampel-sampel yang udah ada itu benar-benar paling berbeda gitu ya. Jadi karena ini kasat mata ini. Ya, ini kasat mata sekali. Secara digital juga udah diteliti secara overlapping oleh Pak Rismon, dan dari saya sendiri itu meneliti tentang konsistensi ini jarak pikselnya dari citra bagian tengahnya. Itu ada perbedaan sekitar 30 piksel untuk perbedaan jarak. Tulisan kehutanan ya, Pak, saya ngambil karena OCR itu tidak bisa ngebaca sarjana yang ada di tengah ini logo, karena keterbatasan dari OCR itu harus backgroundnya clear gitu. Nah sih, makanya dia yang diambil kehutanannya. Tulisan kehutanan itu yang 3 ijazah konsisten. Yang 11 15, 11 16, 11 17 konsisten. Konsisten di mananya? Di bagian atasnya, terus bagian kehutanannya sama bagian telahnya. Jadi yang berbeda dari punya Pak Jokowi itu di bagian kehutanan dan bagian telahnya. Jadi agak bergeser ke kanan 30 piksel gitu. Kalau di kehutanan itu dia bergeser ke kanan 30 piksel ya. Itu seperti yang demo-demo yang sudah saya lakukan sih sebetulnya, yang pas terakhir kesini, dan di video saya juga seperti itu. Jadi di kehutanan itu berbeda 30 piksel itu kira-kira berapa milimeter? Ya itu balik lagi karena memang ini saya nggak tahu ukuran realnya berapa. Karena makanya saya memanipulasi dengan Corel Draw. Jadi pikselnya saya samakan untuk ketiga sampel. Lalu titik tengahnya kita tentukan. Terus jaraknya kita pakai Euclidean distance, itu kayak jarak Pythagoras. Itu untuk detailnya mungkin lebih ke video saya ya, kalau misalkan mau. Kalau detailnya ya itu teknis banget, tetapi intinya Anda membuktikan bahwa memang ketiga ijazah dan tidak sama, tidak identik dengan ijazah Pak Jokowi. Benar. Karena satu huruf saja berbeda, itu kita bisa mengatakan beda. Karena ini kan kalau dari plat yang sama atau dari blanko yang sama, ya pasti sama jarak-jarak anunya. Walaupun dan tidak ada pengaruhnya hitam dan putih ya. Tidak ada. Soalnya kalau misalkan kita bicara hand press ya, Pak, itu ada yang komposer itu yang tukang nata huruf ya. Itu ada satu locknya, kunciannya. Jadi sangat tidak sangat kecil, bahkan sangat aneh kalau misalkan ada pergeseran. Jadi dia kan kalau hand press ya, itu di komposer itu merapikan huruf dulu, terus ada kayak tuasnya buat tekan gitu, ceklek gitu ya. Terus atau ada yang kayak semi otomatisnya juga ada. Jadi banyak versi hand press atau letter press yang bertebaran di internet, dan kita juga nggak tahu nih yang dipakai oleh katanya
apa itu namanya, percetakan perdana ya. Perdana, ya. Itu handpress yang seperti apa juga kita masih tidak dikasih tahu oleh Bareskrim. Makanya asumsi-asumsi liar terus berterbangan gitu. Cover skripsi ya. Cover skripsi. Nah, saya lebih kegelapan dan keterangan. Ini kertas yang tua itu kan lebih kuning ya Pak. Ya. Dan itu harusnya konsisten. Kita juga bisa menganalisa ini dengan forensically. Itu pakai swab analysis, travel swab analysis. Di sini kita ambil bagian. Nah, bisa dilihat ya Pak di sini. Jadi kesimpulannya ini yang beda kertasnya Pak. Oke, jadi antara lembar beda umur kita. Ya, sama dua lembar yang ditunjukkan Roy Suryo ini memang beda umur ya. Soal lain ya. Karena bisa aja karena nggak sempat ditandatangani, tapi harus ada di situ. Gitu. Aneh juga sih Pak, ini nggak ada tanggalnya juga kan di tengah-tengah. Ada tanggal titik-titik aja itu sudah mencurigakan gitu. Mana? Kalau menurut saya ya Pak, kesimpulan dari versi saya sendiri, yang benar-benar tidak bisa terbantahkan itu yang bagian platnya, plat ijazah, perbedaan belangkonya. Oke, comparison gitu ya. Dan itu juga kasat mata. Orang awam pun paham gitu ya, itu berbeda. Makanya analognya nggak mau diperlihatkan. Ya, saya tidak bisa menjawab itu. Enggak, maksud saya gitu. Kalau analog sama analog kan, kan gampang membedakan ya. Iya, benar sekali. Nih, ada 2 ijazah ditaruh di sini kan kelihatan bedanya kan. Muncul ahli digital muda seperti ini, sebenarnya ini adalah harapan masyarakat ya. Ini adalah masa depan kita semua ya, untuk mengungkap suatu kebenaran, untuk mengungkap suatu hal-hal yang janggal ya. Tentunya banyak pihak yang mengatakan bahwa penelitian Resmond Sianipar itu adalah tidak sah dan ahli digital abal-abal ya. Tentunya ini adalah bantahan-bantahan anak muda ini ya, ahli digital ini yang menguasai di bidangnya dan mengetahui di bidang digital ya. Ini membantah semua pernyataan-pernyataan ahli dari Jokowi ya. Ini tentunya sangat menarik sekali, dan ini hal seperti ini menjadi terang benderang ya. Tentunya semua bantahan-bantahan dari pihak Jokowi atas penelitian Resmond Sianipar, Roy Suryo dan Dr. Tiva itu pun dibantah sama anak muda ini ya, yang tentunya anak muda ini tidak tahu siapa sebenarnya ya. Akan tetapi baru-baru ini muncul anak muda ini dan gempar ya di dunia maya, menjadi viral karena anak muda ini ikut meneliti ya. Awalnya sih cuman iseng-iseng saja, akan tetapi anak muda ini akhirnya meneliti dan bisa dikatakan anak muda ini sesuai dengan apa penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ya. Dan anak muda ini juga akhirnya diundang di beberapa podcast dan stasiun televisi, akhirnya memberikan sebuah paparan-paparan, meluruskan dan membenarkan penelitian Resmond Sianipar dan kawan-kawan itu seperti apa penelitian anak muda ini ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat membanggakan kita semua ya. Ada sosok anak muda yang tidak tahu menau, ternyata akhirnya muncul juga ikut meneliti ijazah Pak Jokowi ya dengan keilmuannya. Dan ini tentunya kita semua jadi ikut bangga ya kawan-kawan ya. Anak muda ikut menyuarakan mencari sebuah kebenaran ya. Tentunya seperti itu, ingin meluruskan kebenaran ya. Dan tentunya di isu ijazah palsu ini ya, ini tidak akan ada selesai-selesainya ya, karena ijazah palsu ini terus digoreng terus menerus setiap hari-harinya ya. Ada saja apa temuan-temuan baru yang dilakukan oleh Resmond Sianipar maupun kubu Jokowi, itu ada saja temuan-temuan baru, ada permasalahan-permasalahan baru tentunya seperti itu. Dan masalah hukum baru itu ada saja. Dari pihak Jokowi juga melaporkan Resmond Sianipar kemarin juga ya, padahal Resmond Sianipar sudah jadi tersangka kan, tetapi masih saja dilaporkan. Dan sebaliknya dari kubu Resmond Sianipar pun melaporkan dari pihak Jokowi, yaitu Andi Azwan ya, relawan Jokowi Andi Azwan, dan ahli digital forensik yaitu Joshua Sinambela kemarin dilaporkan beritanya seperti itu. Ini sangat menarik sekali. Berita ijazah palsu sangat liar dan menjadi bola yang sangat panas ya saat ini, seperti bola yang sedang jadi rebutan siapakah pemenangnya nantinya, seperti itu. Nah, hal seperti ini tentunya tidak harus larut-larut terus ya, karena hal
yang remeh-temeh ya, dikatakan oleh Pak Jokowi juga katanya hal yang remeh, hal yang sepele, akan tetapi kenapa hal yang sepele jadi jauh sekali ini perdebatannya mencapai banyak pihak ya yang ikut memperdebatkan hal ini, dari pakar-pakar, dari tokoh politik, dari semua aktivis, dari para guru besar hukum pidana, dan dari beberapa universitas pun ikut menyoroti kasus ini. Bahkan mungkin rakyat Indonesia semuanya juga ikut menyoroti kasus ini. Dan kasus ini memang menjadi pusat perhatian masyarakat juga, kasus ijazah palsu Jokowi ini ya. Dan mungkin juga dunia ikut menyorot tentang kasus ini ya, karena kita semua pasti tahulah kasus ijazah palsu ini bukan hanya 1 bulan 2 bulan ya, bukan hitungan bulan dan hari ya, ini sudah hampir mencapai 1 tahun di tahun ini ya, hampir mencapai 1 tahun ini. Dan kalau kita mau kembali ke belakang, sebenarnya isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2019 ya, itu sudah ada berita dugaan ijazah palsu. Nah, kenapa ada asap? Apakah ada api? Nah, tidak mungkin jika tidak ada api kok timbul asap, itu sangat tidak mungkin sekali. Tentunya seperti itu. Nah, dugaan ijazah palsu ini awalnya dari siapa sih sebenarnya? Dari Bambang Tri awalnya ya, yang membuat sebuah buku, yaitu Jokowi Undercover. Awalnya seperti itu, akan tapi saat itu Bambang Tri dijadikan narapidana dan terpidana ya, resmi jadi terpidana dan dihukum 6 tahun, divonis 4 tahun ya. Itu akhirnya agak mereda kasus ijazah palsu ini, dan tapi tidak serta-merta mereda begitu saja ya, karena memang kebenaran ini pasti akan terungkap ya. Suatu ketidakjujuran ya atau kebohongan juga akan terbongkar, tentunya seperti itu. Dengan dipenjarakannya Bambang Tri dan Gus Nur karena mempermasalahkan ijazah palsu atau membuat isu ijazah palsu ya, kala itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, itu pun tidak berhenti juga kasus-kasus ini atau isu-isu baru lagi, yaitu tentang ijazah palsu. Mungkin orang berpikir setelah dipenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur, ijazah palsu ini akan reda karena orang yang dipenjarakan itu bersalah, kan seperti itu ya, pikiran dari Pak Jokowi seperti itu. Kalau sudah dipenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur, tentunya akan berhenti untuk mengulik ijazah palsu. Ternyata malah semakin lebih viral lagi, bahkan dugaan ijazah palsu ini atau pemberitaan ijazah palsu ini sekarang malah semakin kencang dan semakin luar biasa liarnya. Dan ibaratnya sekarang ini berita ijazah palsu ini benar-benar dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia ya, hampir mayoritas ya, kan, tetapi tidak tahu kapan akan selesainya karena memang tidak ada penyelesaiannya. Saat ini penyelesaiannya ya tidak ada lain, yaitu menempuh jalur hukum ya. Padahal kalau kita mau berbicara tentang kenegarawanan ya, seharusnya kasus ini tidak harus dicapai dengan langkah-langkah hukum atau tidak bisa diselesaikan atau tidak harus diselesaikan dengan cara-cara hukum ya, karena Pak Jokowi ini kita tahu semua siapa Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah mantan presiden, tentunya 2 periode. Beliau adalah bapak bangsa yang harusnya mengayomi masyarakatnya, kan, tetapi lain dengan keadaan, ternyata Pak Jokowi malah memilih jalur-jalur yang dengan berbau-bau hukum, dan beliau melaporkan Roy Suryo CS dan hingga saat ini dijadikan tersangka, dan tentunya ini akan sampai ke jalur hukum ya, atau ke persidangan, dan ini tidak diselesaikan dengan cara-cara yang lain, akan tetapi Pak Jokowi memilih dengan jalur-jalur hukum dan akan memenjarakan Roy Suryo lah, istilahnya seperti itu ya. Dan hal ini tentunya masyarakat Indonesia semua tahu ya, Pak Jokowi ternyata bukan negarawan yang mengayomi masyarakatnya, akan tetapi lebih ingin memenjarakan rakyatnya ya, kawan-kawanku semuanya. Tapi jika menurut saya pribadi ini bukan hal atau cara yang tepat untuk memenjarakan rakyatnya gitu ya, bukan cara yang tepat, karena Pak Jokowi ini seharusnya bisa melindungi rakyatnya, tinggal menunjukkan ijazahnya, masalah ini juga akan selesai dengan sendirinya, karena Pak Jokowi sudah dijuluki negarawan kan ya. Nah, sifat-sifat negarawan itu harusnya seperti itu, karena
menunjukkan ijazah kan bukan suatu aib atau bukan akan merubah apapun tentang kehidupan Pak Jokowi, itu bukan ya, justru akan merubah kehidupan yang sangat baik. Citra dan nama baik Pak Jokowi itu akan semakin bagus, harusnya seperti itu jika Pak Jokowi mengambil langkah-langkah untuk menunjukkan ijazahnya seperti yang diinginkan oleh pihak-pihak dari Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya, itu menginginkan bahwa Pak Jokowi ini seharusnya tinggal menunjukkan ijazahnya